Baik, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan lihat bagian firman Tuhan dengan tema. Tema besarnya adalah ujian cinta dari dalam diri sendiri secara internal. Atau subtopiknya yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah apakah ya saudara sudah waktunya jatuh cinta? Artinya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terlalu banyak muda-mudi Kristen tidak paham dan tidak mengerti. Kapan waktu yang tepat yang sudah Tuhan siapkan untuk saudara jatuh cinta? Banyak muda-mudi Kristen tidak paham dan tidak mengerti akan hal itu. Sehingga karena ketidakpahaman itu seringkali saudara nembak tapi ditolak. Dan saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara sudah berkali-kali ngomong sama orang yang ditaksir, aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi selalu jawabannya no, 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 no. Nah, saudara, saya sendiri tidak pernah ditolak. Waktu saya ngomong sama mantan pacar saya dulu yang sekarang jadi istri saya, waktu saya bilang, aku cinta kamu, aku sayang kamu, dan aku mau kamu jadi pacar saya. Dia nggak nolak, saudara. Saudara tahu kok bisa? Karena saya tahu betul. Apakah saya sudah lulus atau sudah waktunya di dalam diri saya untuk jatuh cinta. Nah, jadi pada sore hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau jelaskan kepada saudara. Kapan, di mana, dan apakah saudara sudah waktunya jatuh cinta? Sehingga saudara tidak sampai salah mengambil keputusan di kemudian hari, atau juga tidak harus sampai mengalami penolakan demi penolakan dari orang yang saudara anggap sudah siap untuk saudara mengungkapkan isi hatinya. Karena saudara tahu, ada banyak efek samping yang diakibatkan kalau saudara selalu mengalami penolakan. Banyak muda-mudi Kristen mengalami apa? Malas berdoa, malas baca Alkitab, bahkan malas kuliah. Bahkan tidak jarang ada juga muda-mudi Kristen yang melakukan apa? Tindakan bunuh diri. Karena kenapa? Selalu ditolak, 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 dan ditolak. Nah, maksud itu sama dari Yesus Kristus. Sekali lagi, terlalu banyak muda-mudi Kristen ya mudah menyatakan I love you, aku cinta kamu, tapi nggak pernah saudara tahu apakah memang ungkapan rasa cinta yang ada di hati dan pikiran yang sudah saudara sampaikan itu dari Tuhan atau tidak. Karena saudara tidak pernah melakukan pengujian di dalam diri atau pengujian secara internal. Apakah perasaan itu dari Tuhan atau dari dalam diri sendiri atau dari si setan. Jangan lupa ya, setan juga bisa menyusup di dalam perasaan saudara untuk mendorong saudara sesegera mungkin untuk apa? Jatuh cinta. Dan waktu saudara tidak menguji suara itu, dorongan itu dari Tuhan atau dari setan atau dari keinginan daging saudara, akibatnya apa? Saudara mengalami penolakan sehingga saudara ada yang frustasi. Seringkali saudara tidak pernah mempertanyakan, apakah perasaan rasa sayang yang ada dalam diri saya terhadap seseorang, pria atau wanita, ini dari Tuhan atau tidak? Atau jangan hanya sekedar ambisi alias keinginan pribadi atau emosi sesaat, atau jangan-jangan itu adalah dorongan dari si iblis atau si iblis. Akibatnya saudara, ada orang yang akhirnya apa? Mengalami penolakan berkali-kali. Dan akibat daripada penolakan itu apa? Dia menjadi trauma untuk apa? Berteman, bersahabat, berpacaran. Dan ada yang lebih parah. Rasa trauma penolakan yang dialami berkali-kali, akhirnya dia menuntut total hati, pikiran, dan perasaannya untuk tidak pernah lagi mau mencintai orang lain.
Akibatnya dia mengatakan, saya tidak akan pernah mau menikah dengan siapapun. Bahkan yang lebih parah, dia membenci wanita atau si pria yang bersangkutan. Ada lagi yang memilih jalan yang kelihatannya rohani. Karena dia mengalami penolakan berkali-kali dari orang yang dia taksir. Maka kalau yang laki-laki katakan, aku mau jadi pastor saja. Kelihatannya agak rohani. Mau jadi pastor saja. Tapi saudara tahu, keputusan ini juga salah. Karena kenapa? Tidak lama kemudian, nikah juga. Berarti artinya apa? Bohongin Tuhan kan? Kalau yang perempuan, karena berkali-kali mempersiapkan diri untuk ditembak oleh pria. Gak ada yang nembak-nembak. Gak ada yang ngomong, gak ada yang dekatin. Sehingga saudara trauma untuk berpacaran, bahkan menikah. Lalu saudara perempuan mengatakan, aku mau jadi suster saja. Kelihatannya rohani. Tapi setelah dia ikut proses pembentukan, pembimbingan menjadi suster, jadi pastor, nikah juga. Artinya apa? Bohongin Tuhan kan? Itu juga cara yang tidak baik. Bahkan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penolakan demi penolakan yang saudara alami bisa berakibat sampai pada saudara nanti berumah tangga. Itu sebelum saudara berumah tangga, penolakan saudara alami dalam proses berpacaran itu juga akan bawa dampak. Apa dampaknya? Seringkali saudara akan mengalami apa? Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Baru jadian 1 jam yang lalu, jam kedua udah putus. Lalu cari lagi yang lain. Sama, baru jadian 1 hari, besoknya udah putus. Baru jadian 1 minggu, minggu depan udah putus. Baru jadian 1 bulan, bulan depan sudah putus. Ini akan membuat saudara muda-mudi Kristen stres dan bisa frustrasi. Dan serta depresi. Karena saya sudah melihat itu, saudara. Bahkan ada lagi yang lebih parah, saudara. Sudah menikah sekalipun, seringkali rumah tangga mereka akan dibayang-bayangi oleh apa? Upaya usaha dalam menghadapi setiap masalah. Ya, karena pengalaman masa lalu yang buruk itu untuk apa? Konfliknya tinggi. Sehingga akan sering terucap dari mulut suami istri pasangan ini apa? Cerai, cerai, cerai. Bahkan tidak jarang akhirnya mereka menyelesaikan konflik itu dengan membawa ke pengadilan agama. Mereka kira masalah akan selesai. Lebih baik. Masalah bertubi-tubi. Nanti akan saya jelaskan masalahnya apa. Kalau saudara membawa ke pengadilan agama pernikahan saudara itu untuk dibubarkan. Padahal firman Tuhan sudah mengingatkan dalam 1 Tesalonika 5:21, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Artinya saudara perlu pengujian lewat firman Tuhan. Apakah perasaan cinta, perasaan sayang, yang ada di hati, pikiran, dan perasaan saudara itu dari Tuhan atau dari si iblis? Perlu diuji. Jangan langsung tiba-tiba waktu saudara lihat seorang laki-laki mirip Ari Wibowo, lalu saudara berpikir ini pasti dari Tuhan. Lalu saudara langsung menyodorkan diri untuk ditembak gitu ya. Padahal itu bisa saja iblis yang menjelma, malaikat, ibaratkan malaikat terang gitu loh. Padahal dia iblis sebenarnya. Demikian juga halnya bagi saudara laki-laki. Waktu saudara lihat seorang perempuan, casingnya keren juga ini. Di kampungku nggak ada yang begini bentuknya. Lalu saudara langsung terburu nafsu nembak. Apa yang terjadi? Saudara jadian, tetapi tidak lama kemudian saudara akan dirusak oleh yang bersangkutan. Karena kenapa? Rupanya si perempuan itu adalah bandar narkoba, termasuk pengguna narkoba. Maka saudara akan terjebak dalam kehidupan yang keliru itu, saudara. Dan saudara akan susah keluar dari jaringan itu, bahkan saudara dirusak oleh pergaulan yang buruk itu. Maka untuk itu, saudara, saya akan menjelaskan beberapa prinsip untuk saudara pahami, saudara mengerti, dan juga untuk saudara lakukan hari ini. Perlu menguji perasaan saudara itu lewat firman Tuhan. Apakah sudah waktunya saudara jatuh cinta, atau apakah sudah waktunya saudara mencintai seseorang?
Kita lihat bagian yang pertama. Yang pertama adalah ujian di dalam diri sendiri. Artinya ujian internal. Ujian ini harus saudara lulus menghadapinya dan juga melampauinya, baik saudara sebagai laki-laki dan perempuan. Sebelum saudara berpacaran, sebelum lo ya. Jadi jangan saudara pakai ujian ini setelah saudara berpacaran. Salah. Sebelum, artinya waktu saudara masih jomblo. Pakai ujian yang pertama ini. Apa itu ujian yang pertama ini? Ujian cara berpikir. Maksudnya uji cara berpikir, uji pikiran saudara. Ya. Karena ujian pikiran merupakan hal yang sangat mendasar untuk saudara miliki sebelum berpacaran. Jikalau di dalam hati dan pikiran saudara seringkali dikuasai, dikendalikan oleh hal-hal yang negatif. Apa contohnya misalkan? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, egois, percideraan, roh pemecah. Kalau ini masih menjadi muatan atau isi hati dan pikiran saudara, nggak usah lanjutkan niatmu untuk berpacaran. Karena kalau yang negatif ini masih terus mendominasi hati dan pikiran saudara, lalu saudara paksakan berpacaran dengan orang lain, yang terjadi? Semua hal-hal negatif yang ada di dalam Galatia pasal 5, 19 sampai dengan 20 ini, pasti akan saudara praktikkan dengan orang yang saudara pacari. Itu contoh konkretnya Pak. Misalkan percabulan. Percabulan itu artinya apa? Selalu ingin melakukan hubungan seks bebas kan? Selalu apa? Ingin mempraktekkan hal-hal yang porno, hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor. Itu pasti ke saudara jadikan orang yang saudara pacarin tadi menjadi pelampiasan dari hawa nafsu saudara. Iya, notabene hal-hal negatif itu sudah saudara simpan, saudara taruh di dalam hati dan pikiran saudara. Maka seringkali saya katakan, seks bebas itu tidak dilakukan dengan orang yang jauh. Tapi seks bebas itu banyak dilakukan dengan orang yang dekat. Siapa? Kalau saudara punya pacar, lalu saudara masih didominasi hati dan pikiran saudara dengan hal-hal yang cabul, hal-hal yang najis, maka saudara pasti akan mempraktekkan hal-hal yang najis dan kotor dalam hati dan pikiran saudara itu kepada siapa? Kepada teman dekat saudara. Siapa itu? Pacar saudara. Inilah yang terjadi sehingga banyak tindakan-tindakan seks bebas di negeri ini. Baik yang dilakukan oleh anak remaja, anak mahasiswa, dan juga alumni. Maka untuk itu selalu saya katakan, hindari. Ya. Untuk apa? Menyalahgunakan handphone saudara untuk menonton film gambar porno. Bahkan menyimpan film dan gambar porno. Karena kalau itu saudara taruh di handphone saudara, maka itu akan saudara pindahkan ke hati dan pikiran saudara. Dan semua itu nanti akan saudara praktekkan. Kepada siapa? Kepada orang yang saudara bilang pacar atau kekasih. Karena belum lulus masalah ujian cara berpikir. Ini perlu saudara paham. Ujian yang kedua. Ya. Bicara tentang apakah saudara mengasihi atau mencintai diri sendiri dan orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Apa maksudnya bagian ini? Artinya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak akan mungkin dapat mencintai orang lain dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, pikiran, dan tindakanmu. Jikalau saudara belum bisa mengasihi Tuhan dan diri sendiri secara total. Nggak mungkin. Secara konkretnya, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan itu artinya adalah orang itu sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Itu namanya baru saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, perasaan, akal budi, dan tindakan saudara. Maka kalau itu sudah terjadi dalam diri saudara, maka waktu saudara mencintai orang lain
saudara juga akan memandang orang lain itu. Pacar saudara itu ciptaan Tuhan yang perlu dikasihi, perlu disayangi seperti maunya Tuhan. Artinya apa? Jangan rusak itu pacarmu. Jadi kalau saudara belum bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran, berhenti, urungkan niatmu untuk berpacaran. Sebab apa? Nanti engkau akan menyalahgunakan hubungan berpacaranmu itu untuk merusak dirimu sendiri dan juga merusak pacarmu sendiri. Dengan apa? Melakukan hubungan seks bebas. Ini saudara-saudara, ujian yang harus saudara miliki dan lalui, saudara harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dengan cara bagaimana? Bertobat terima Yesus alias lahir baru. Maka salah satu syarat atau kriteria untuk mendapatkan pasangan hidup adalah pastikan dirimu sudah bertobat terima Yesus, dan juga orang yang engkau minta dari Tuhan itu di kemudian hari jadi pacar dan istrimu haruslah orang yang sudah bertobat kepada Kristus. Itu syarat mendasar. Cara yang berikutnya untuk melakukan pengujian, apakah saudara sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran, dan juga mengasihi diri sendiri dan orang lain. Berdoa sama Tuhan. Baca Alkitab, ikuti PA, ikut beribadah dan sebagainya. Karena seringkali saudara, orang yang belum lulus mencintai Tuhan dengan segenap akal, budi, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Apa yang terjadi? Dulu sebelum saudara pacaran, rajin sekali ikut ibadah. Rajin baca Alkitab, rajin ikut PA, rajin melayani Tuhan. Setelah saudara pacaran, saudara tidak lagi lakukan itu semua. Berarti saudara tidak lulus dalam hal mencintai Tuhan. Dengan segenap akal budi dan juga dengan segala tindakan. Sama juga halnya misalkan, itu saudara belum mencintai Tuhan dengan segenap akal budi, pikiran, dan tindakanmu. Dan juga belum bisa mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi Tuhan. Seringkali yang saudara lakukan apa? Orang yang setelah saudara jadian dengan orang itu, saudara larang dia untuk ibadah. Saudara larang dia untuk melayani. Saudara larang dia berdoa. Saudara larang dia untuk ikut PA. Ini hanya terjadi. Berarti orang ini belum lulus mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan dan diri sendiri dan orang lain sebagaimana ciptaan Tuhan. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukti konkret bahwa saudara sudah lulus menghadapi ujian yang kedua ini adalah engkau harus membuang egomu, engkau harus membuang keinginan dagingmu jauh-jauh, dan engkau harus lebih mengasihi Tuhan dulu dalam hatimu dengan bertobat terima Yesus. Dan dengan demikian, orang yang engkau doakan pun harus juga orang yang sudah bertobat. Oke. Dan setelah itu, waktu saudara berpacaran dengan dia, harus makin saudara dan dia harus semakin lebih rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin melayani, rajin ibadah. Jadi jangan sebaliknya. Setelah saudara dapat pacar, tidak lagi peduli sama Tuhan, tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau baca Alkitab, bahkan tidak lagi mau pelayan. Karena seringkali juga saya melihat langsung kasus-kasus yang seperti ini. Waktu dia belum dapat jodoh, rajin berdoanya, rajin baca Alkitab, rajin melayani Tuhan dan ibadah. Lalu Tuhan pertemukan dia dengan pasangan yang baik. Tapi setelah dapat, langsung mengundurkan diri dari pelayanan. Bahkan pacarnya yang tadinya rajin berdoa, ibadah, melayani Tuhan, dilarang, bahkan diancam, tidak boleh lagi melakukan semua itu. Itu artinya orang itu belum lulus ujian mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan, ya, dan diri sendiri dan orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Maka saudara ini harus dipahami.
Maka waktu saya dulu pacaran, saudara, dengan istri saya yang sekarang, ya, justru saya dorong dia harus lebih rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin melayani Tuhan, dan rajin ibadah. Dan sama juga, dia juga makin dorong saya juga untuk melakukan hal yang sama. Jadi kami berdua justru semakin solid, makin komitmen, makin militan kok kami, makin dekat sama Tuhan. Itu buktinya bahwa saya sudah lulus ujian mengasihi atau mencintai Tuhan dan juga diri saya dan pasangan saya sendiri. Di zaman ini saya lihat anak-anak muda Kristen tidak lagi pakai cara itu. Bahkan seringkali saya katakan dari setelah jadian, dilarang pacarnya untuk ibadah, dilarang pacarnya untuk aktif pelayanan. Bahkan diancam. Kalau kau masih melayani Tuhan, kita putus-putus ya. Ah, coba tuh, egois kan? Berarti dia nggak lulus ujian yang kedua. Yang ketiga, ujian bersama-sama memelihara kesucian. Ini saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus zaman ini seringkali disebut namanya zaman edan. Mengapa? Karena semua aturan atau larangan yang telah ditegakkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, bahkan juga dicatat dalam Alkitab, sudah tidak lagi ditaati oleh muda-mudi Kristen hari ini. Alkitab katakan, tidak boleh melakukan dosa. Nggak boleh ciuman, nggak boleh pelukan, nggak boleh melakukan hubungan seks. Tapi apa yang dilakukan oleh muda-mudi Kristen hari ini? Justru makin semangat melakukan semua dosa ini. Muda-mudi Kristen hari ini cenderung untuk melanggarnya. Terutama apalagi kalau saudara baru jadian kan. Langsung yang ada di hati dan pikiran. Buat praktikum. Apa maksudnya praktikum? Buat praktek bagaimana ciuman, pelukan, dan juga berbuat praktek bagaimana buat anak. Begitu kan? Karena saudara lagi kasmaran, dilanda oleh asmara yang berbabi buta. Sehingga akal dan pikirannya tidak lagi jernih. Tahukah saudara, sebuah lembaga survei menyatakan bahwa 62% siswi SMP se-Indonesia, SMP loh ini, tidak lagi perawan. Atau sudah kehilangan kegadisannya. Kalau anak siswi SMP 62% tidak lagi perawan, saya semakin yakin anak-anak SMA lebih parah lagi. Apalagi anak-anak mahasiswa lebih rusak lagi. Artinya apa? Lebih banyak tidak lagi perawan atau perjaka. Anak SMA, apalagi anak mahasiswa. Apalagi kalau saudara jauh dari orang tua. Sebab orang tua kan tidak tahu engkau ajak siapa di kamar kosanmu tiap hari. Tidur dengan siapa. Karena orang tua saudara tidak maha tahu dan tidak maha hadir kan. Kebebasan itu memberikan ruang dan kesempatan saudara untuk berbuat lebih banyak lagi dosa. Apalagi kalau saudara, saya katakan, dia udah langsung punya pacar. Nggak mungkin yang bukan pacar yang kau ajak ke kamar kosanmu untuk ciuman pelukan. Ataupun juga untuk berpraktek cara buat anak. Pasti pacarmu orang dekat. Itu pasti itu. Hati-hati loh saudara. Kalau keinginan daging masih lebih keinginan daging yang negatif ya, masih lebih dominan di hati dan pikiran saudara. Apa itu keinginan daging itu, saudara? Itu tadi, berpikir negatif, berpikir dosa. Artinya apa? Berzina, ciuman, pelukan, melakukan seks. Kalau saudara masih di situ pikirannya, belum waktunya saudara jatuh cinta. Dan belum waktunya juga saudara untuk apa? Menerima cinta orang lain. Karena kalau saudara memaksa, saudara akan jatuh di lubang yang amat parah. Artinya apa? Saudara akan menghamili anak orang lain. Dan bahkan saudara perempuan akan hamil di luar nikah. Untuk itulah Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Clearkan dan cleankan dulu pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang najis, pikiran-pikiran negatif, yang penuh dari hati dan pikiran saudara.
Caranya gimana? Konsisten baca firman Tuhan, konsisten berdoa, konsisten ibadah, konsisten melayani. Karena dengan firman Tuhan, pikiran yang negatif di hati dan pikiran, ya, hal-hal negatif di hati dan pikiran saudara itu akan diusir dan dibuang jauh-jauh. Sehingga saudara, kalau itu sudah terjadi, maka waktu saudara berpacaran dengan orang lain, maka saudara akan terhindar dari tindakan dan perilaku yang berpotensi melakukan dosa seks bebas. Ini yang saya katakan tadi. Kalau yang saudara tonton, yang saudara lihat tiap hari gambar film porno, maka itulah yang menjadi isi hati dan pikiran saudara. Maka itu juga yang akan saudara praktekkan dengan sesegera mungkin dengan pacar saudara. Itu udah pasti. Karena Alkitab katakan, kebiasaan yang baik bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk. Saudara, ini ujian yang ketiga harus saudara lulus dulu. Kalau belum, jangan coba-coba berpacaran. Dan jangan juga saudara mudah menerima cinta orang lain. Karena kalau saudara langsung terima misalkan perempuan ya, engkau bisa dirusak oleh orang itu. Karena orang itu isi hati dan pikirannya adalah porno. Ujian yang keempat. Ujian mengatasi dan menyelesaikan konflik atau masalah dengan benar. Apa artinya? Banyak wanita atau pria berpikir bahwa masa berpacaran adalah masa di mana mereka sama-sama mencari kecocokan. Kan ini selalu jadi motivasi kalian kan. Kamu kenapa gonta-ganti pacar? Gak cocok Pak yang kemarin. Maka saya cari lagi yang cocok. Oke. Lalu tiba-tiba ada lagi nanti masalah baru dengan yang kedua. Putus lagi. Alasannya kenapa? Gak cocok rupanya. Pertanyaan saya, mau sampai kapan saudara mencari cocok? Tidak ada pasangan yang cocok 100% bagi saudara di muka bumi ini. Sekali lagi saya ulangin ya. Tidak ada pasangan yang 100% yang cocok dengan saudara di muka bumi ini. Artinya yang cocok itu artinya apa? Tanpa konflik, tanpa masalah. Enggak ada. Saya kasih contoh. Saudara saja lahir dari rahim ibu sendiri. Sering juga saudara tidak cocok dengan orang tua saudara kan? Padahal wajah saudara mirip orang tua saudara. Gitu kan? Sifatnya juga mirip orang tua saudara. Tapi toh juga saudara nggak selalu cocok perilakunya, tindakannya, karakternya. Dengan orang tua saudara kan buktinya ada konflik. Apalagi kalau saudara berpacaran dengan orang lain yang orang tuanya beda, marganya beda, sukunya beda, warna kulitnya beda. Nggak ada yang cocok buat saudara di muka bumi. Saudara tahu apa yang saya sampaikan lewat hal ini? Kalau motivasimu mau mencari yang cocok 100%, tidak akan pernah ketemu. Mengapa? Karena saudara juga tidak cocok buat orang lain. Itu dulu kau pahami dulu. Mengapa? Karena di dalam diri saudara juga masih ada banyak karakter perilaku yang buruk, kan? Maka jangan hanya tuntut orang lain cocok. Mencocokkan diri kepada saudara. Itu dulu dirimu sendiri. Emang saudara sudah berubah? Emang saudara sudah lebih baik? Kan? Bagaimana mungkin saudara bisa mencari yang cocok? Diri saudara aja belum berubah kok. Akibat motivasi yang salah ini, saudara, banyak konflik, banyak masalah, banyak perbedaan pendapat. Sehingga seringkali saudara akan mudah mengambil keputusan apa? Kita putus saja. Lalu besoknya jadian lagi. Lalu ada masalah lagi, putus lagi. Besoknya jadi lusanya jadian lagi. Lalu ada konflik lagi, putus lagi. Saudara tahu kalau begini cara berpikir saudara dalam berpacaran, nanti kalau saudara berumah tangga, sama. Tukang kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai aja kerjaan saudara. Yang artinya apa? Hubungan saudara, proses berpacaran saudara tidak akan pernah sempurna
Dan rumah tangga saudara di kemudian hari tidak akan pernah lebih baik. Akibat konsep pemahaman yang salah inilah yang menyebabkan banyak keluarga-keluarga Kristiani hari-hari ini banyak yang sudah cerai saudara. Cuman nggak ngaku. Cuman nggak selalu dilaporkan ke media elektronik. Artinya apa? Tidak selalu menyampaikannya ke wartawan kan. Tidak selalu diliput kehidupan rumah tangga Kristen itu enggak. Tapi sebenarnya sudah banyak yang cerai dalam rumah tangga masing-masing. Walaupun satu rumah. Ya mungkin juga orang tua saudara ya. Masih satu rumah sih, bapaknya sih masih pulang ke rumah. Tapi tidurnya, papa mama saudara sudah tidak satu kamar lagi. Papa mama saudara di rumah sudah tidak lagi ada komunikasi. Walaupun tiap hari ketemu di rumah. Itu kan sebenarnya sudah bentuk perceraian itu, saudara. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur. Hari-hari ini. Kenapa? Karena ujian mengatasi dan menyelesaikan konflik atau masalah. Sebelum dia berpacaran dulu, belum lulus dia. Oke. Nah, itu akibatnya. Maka Matius pasal 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga pasti mengampuni kamu juga. Artinya saudara begini. Pada dasarnya kan tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Maka tidak akan mungkin saudara bisa menemukan pasangan yang sempurna 100%. Nggak ada di bawah kolong langit ini. Karena saudara sendiri juga tidak sempurna. Karena saudara juga orang berdosa. Maka yang paling bisa adalah kita mengupayakan dan kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan mempertemukan dengan orang yang apa? Bukan dengan orang yang cocok. Tapi dengan orang yang bisa dewasa menyelesaikan konflik atau masalah. Dalam satu hubungan berpacaran atau juga dalam satu rumah tangga. Itu yang penting. Caranya bagaimana? Firman Tuhan katakan, ampuni, maafkan, lupakan dosa dan kesalahannya. Terima dia kembali. Sudah dikatakan oleh kita. Bukan putus, bukan cerai. Ampuni. Maaf. Kamu saudara juga pasti di kemudian hari bisa melakukan kesalahan, kan? Maka berikan pengampunan kepada orang itu. Supaya apa? Supaya jika satu saat saudara jatuh di dalam kesalahan, saudara juga masih bisa mendapatkan pengampunan. Dan saudara tahu, kalau ini tidak dipakai oleh saudara dalam menyelesaikan konflik atau masalah dalam hubungan berpacaran atau dalam pernikahan, maka apa yang terjadi saya katakan tadi, Tuhan juga tidak mengampuni dosa saudara. Dan sudah pasti Tuhan tidak mau dengar dan tidak mau jawab doa pergumulan saudara. Saudara, prinsip ini juga yang sudah saya pakai, yang saya praktekkan waktu saya berpacaran dengan istri saya sekarang. Waktu kami pacaran dulu. Kalau kami ada perbedaan, apalagi saya orang Batak, istri saya orang Jawa kan. Dari utara ke selatan itu. Tapi saudara tahu, setiap konflik, perbedaan pendapat di antara kami bisa kami selesaikan dengan dewasa. Caranya apa? Memaafkan dan mengampuni. Sehingga sudah 20 tahun perjalanan rumah tangga kami, dan sebelumnya saudara, saya kan udah kenal istri saya ini dulu 4 tahun. Udah kenal loh itu. Tapi kami masih butuh waktu 2 tahun untuk berpacaran. Ada banyak perbedaan pendapat, ada perbedaan prinsip. Bahkan setelah kami menikah pun sudah 20 tahun. Ada banyak juga ada banyak juga konflik. Tapi kami selalu dewasa untuk menyelesaikannya dengan memakai firman Tuhan. Saudara-saudara harus lulus dulu menghadapi. Jadi kalau saudara masih sukar dan sulit memaafkan, mengampuni orang lain, berarti engkau belum waktunya untuk berpacaran. Mengampuni saja nggak bisa kok. Memaafkan aja nggak bisa. Karena kalau saudara memaksakan diri dalam keadaan saudara belum lulus poin yang keempat ini, apa yang terjadi? Putus nyambung, atau apa? Kawin cerai, itulah nanti yang saudara lakukan. Dan itu buang-buang waktu, tenaga, dan itu pasti menyakitkan. Ujian yang kelima, tidak menguasai pacar secara rohani. Apa ini? Banyak wanita dan pria Kristen
Karena belum lulus ujian tidak menguasai pacar secara rohani. Misalkan apa? Menghalang-halangi pacarnya untuk berdoa, beribadah, melayani, dan bahkan juga apa pendalaman Alkitab. Berarti saudara kan belum lulus. Poin yang kelima, ini tidak menguasai pacar secara rohani. Karena kalau saudara menghalangi pacar saudara semakin dekat kepada Tuhan, karena dia rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melayani, rajin baca Alkitab. Berarti kan saudara menguasai dia secara rohani kan? Dan ini adalah cara berpikir yang bengkok. Oke? Nah harus lulus ini. Maka saya katakan tadi. Waktu saya pacaran dengan pacar saya, kami justru saling mendorong, saling memotivasi. Bahwa kita harus sama-sama makin lebih rohani, makin lebih setia beribadah, makin lebih setia melayani, dan juga beriman kepada Tuhan, dan juga baca firman Tuhan. Itu artinya apa? Saya tidak menguasai pacar saya. Saya juga tidak dikuasai oleh pacar saya secara rohani, tapi saling mendorong. Tapi yang dilakukan oleh muda-mudi Kristen hari ini sebaliknya. Waktu pasangannya, pacarnya makin rajin berdoa, rajin baca Alkitab dan melayani Tuhan, dilarang, dimarahi, bahkan diancam. Saya masih lihat kamu beribadah dan melayani di tempat itu. Kita putus ya. Lu gimana itu ceritanya? Dan kalau saudara berpacaran dengan orang yang seperti itu, lebih baik saudara putuskan saja. Di dalam dua nama, satu nama Tuhan Yesus dan juga nama Pak Tony. Kenapa? Karena Pak Tony yang ngajarin saudara kan, memberitahu saudara. Ini saya kasih tahu aja ini buat saudara. Karena kalau saudara dilarang makin dekat kepada Tuhan, berarti itu pacar perusak itu. Dari setan itu. Tapi kalau pacar saudara itu dari Tuhan, harusnya dia mendorong, memotivasi, mengajak saudara. Kita harus lebih dekat sama Tuhan ya. Itu harusnya. Kalau itu dari Tuhan. Kalau pacar saudara sering melakukan hal-hal yang di atas tadi, melarang, berdoa, baca Alkitab, melayani Tuhan. Katakan tadi saudara. Berarti apa? Dia menghalangi pertumbuhan rohani. Dia menghalangi saudara makin dekat kepada Tuhan. Yang artinya apa? Dia menghalangi saudara diberkati oleh Tuhan. Ingat ini. Maka jangan teruskan pacaran dengan orang yang begitu. Karena kalau saudara teruskan, pacar hubungan saudara sampai ke pernikahan nanti tidak akan pernah diberkati dan disertai oleh Tuhan. Maka itu saya katakan tadi, itu pasti pacar bukan dari Tuhan. Itu pasti bukan pasangan, bukan dari Tuhan, tapi dari si setan. Maka lebih baik katakan, putus saja. Ya, dan tidak perlu berhubungan dengan orang yang seperti itu. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Artinya apa? Komitmen, konsisten, setia apa? Berdoa, baca Alkitab, beribadah, layani Tuhan. Jangan goyah. Artinya apa? Jangan mau dipengaruhi oleh pacarmu untuk apa? Tidak lagi berdoa, tidak melayani, tidak beribadah. Jangan mau. Itu artinya jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Konsisten. Berdoa, baca Alkitab, melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Konsisten. Walaupun ditolak, walaupun dilarang oleh pacarmu, pilih jalan. Ambil keputusan. Saya mau dengar kata Tuhan. Biarin aja dia terjun ke laut. Karena itu bukan dari Tuhan. Saudara tahu hasilnya apa kalau saudara konsisten berdoa, melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan? Lihat tulisan ayat ini. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya apa? Kalau saudara dan pasangan saudara atau pacar saudara makin lebih dekat dan melekat dan lebih rajin beribadah dan berdoa melayani kepada Tuhan, dikatakan di sini, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya apa? Hubungan saudara, iya, studi saudara, masa depan saudara, rumah tangga saudara di kemudian hari pasti diberkati oleh Tuhan. Dan ini saya sudah dapatkan dan ini saya sudah terima berkat ini. Dengan apa yang saya alami, dengan apa yang saya terima sampai hari ini, saudara. Jadi, saya saksi hidup dari firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Maka dari dulu saya tidak pernah melarang pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Kamu nggak usah berdoa lah, nggak usah melayani. Enggak, saya makin dorong. Karena saya tahu ada berkat Tuhan. Pakai prinsip ini ya. Jadi kalau misalkan saudara, ya udah terlanjur nih, ya
pacar saudara, saudara pacaran. Tapi tiba-tiba saudara dilarang berdoa, dilarang beribadah melayani Tuhan. Saya katakan aja, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah takut. Putusin aja. Karena pasti itu bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan, tapi dari si setan atau dari si iblis itu. Oke. Daripada saudara tidak diberkati oleh Tuhan. Mungkin saudara berpikir, aduh Pak Tony cari yang satu ya, cari yang model beginian susah loh Pak. Di kampung saya nggak ada Pak yang kayak ginian Pak. Adanya baru ada di Bandung Pak. Saudara tahu bukan hanya dia satu-satunya diciptakan Tuhan wanita atau pria ke muka bumi ini banyak. Ya, apalagi tadi saya katakan sudah kelihatan kok dia melarang saudara makin dekat kepada Tuhan. Berarti artinya apa? Dia dikuasai si iblis kan, si iblis kan itu. Kalau dia dikuasai Tuhan, kalau dia berasal dari Tuhan, harusnya dia mendorong saudara semakin rajin berdoa, baca firman, dan juga melayani Tuhan. Ujian yang akan bertumbuh bersama di dalam Kristus rohani dan jasmani. Baik studi dan kan. Coba saudara lihat gambar ini. Di sini pria. Waktu pria semakin terus bertumbuh secara rohani, secara karakter, secara studi, pelayanan, jasmani. Maka si wanita juga harus sama-sama ikut bertumbuh. Coba lihat. Sehingga waktu wanita dan pria sama-sama bertumbuh, rohani, jasmani, studi karirnya, enak banget kan hubungan itu kan. Enaknya di mana? Pasti saudara makin dewasa menghadapi konflik dan masalah. Yang kedua apa? Tuhan akan memberkati kehidupan rohani, jasmani, studi, dan karirmu. Yang ketiga apa? Kalau kalian nanti berumah tangga, pasti makin diberkati oleh Tuhan kok. Maka saya jadi teringat saudara. Kalau saudara menghalang-halangi pacar saudara untuk rajin kuliah dengan alasan nantilah pertemuan ini kan masih pertemuan kedua kok, masih nanti kita masih ada pertemuan keempat. Berarti itu bukan dari Tuhan. Kalau dia dari Tuhan, harusnya dia mendorong saudara untuk makin lebih rajin kuliah. Bukan menarik saudara makin malas kuliah. Kalau dia menarik saudara makin malas kuliah, saya katakan tadi itu dari setan itu. Artinya apa? Dia mau menghancurkan studimu kan? Nah, buka hati dan pikiran ya, harus pakai pikiran dengan benar. Karena banyak juga muda-mudi Kristen begitu. Sebelum berpacaran, si perempuan ini rajin banget berdoa, baca Alkitab, rajin banget kuliah, IPK-nya bagus. Karena rajin kuliah. Tetapi setelah berpacaran, IPK-nya anjlok, terjun bebas. Karena nggak pernah kuliah. Usut punya usut. Kenapa? Dipengaruhi oleh pacarnya. Kacau kan? Maka saya katakan ini dari si setan. Contoh lain. Sebelum si pria ini pacaran dengan si wanita ini, dulu si pria ini sangat bagus sekali dia dalam kehidupan rohaninya, studinya, dan juga karakternya. Rajin, jujur, bersih gitu ya. Bahkan dulu tadinya dia nggak merokok dia. Dan tidak pernah mabuk-mabukan. Tapi setelah dia dapat pacaran yang perokok, tukang mabuk, ya, tukang bohong, tukang nyontek, lama-kelamaan si laki-laki ini ikut-ikutan jadi sama seperti pacarnya. Itu artinya apa? Berarti pacarnya itu bukan dari Tuhan, tapi dari si iblis atau dari si iblis. Alias si setan. Putusin aja. Tuhan masih bisa menyediakan yang terbaik buat saudara. Ini perhatikan ya. Jadi harus sama-sama saling maju. Bertumbuh ke arah lebih rohani, lebih karakternya baik, studinya lebih baik. Itu. Ya. Oke. Yang keenam, ujian tidak menguasai pasangan atau pacar secara jasmani. Ini harus saudara miliki dulu. Apa maksudnya? Hati-hati dengan orang yang sedang mendekati saudara atau mungkin pacar saudara jika sudah mulai terdorong untuk mengajak saudara untuk melakukan apa? Ciuman, pelukan, gak lihat nonton game apa? Nonton film gambar porno, hati-hati.
Apalagi kalau sampai mulai ngajak-ngajak saudara buat praktikum. Bukan buat praktikum kimia, tapi buat praktikum buat anak maksudnya. Kalau saudara mempertahankan dan kalau saudara mau berpacaran dengan orang yang jenis beginian, yang isi otaknya sudah kotor, sekali lagi, dia pasti bukan dari Tuhan. Karena justru dia mau merusak dan merongrong saudara. Kalau dia dari Tuhan, dia harus menjaga kekudusan, kesucian saudara. Tidak mengajak-ngajak saudara untuk apa? Melakukan dosa. Kan begitu. Tidak mengajak saudara untuk mengkonsumsi miras, narkoba, ataupun juga merokok kan, kalau itu dari Tuhan. Tapi kalau memang dia dari karena memang dia dari setan, ya begitulah. Maka ini diperhatikan saudara. Memang seringkali saudara muda-mudi Kristen hari-hari ini seringkali mengatakan begini, Pak Tony, ya kalau pacaran tanpa ciuman, tanpa pelukan, ya nggak ada rasa Pak. Persis seperti kalau kita makan sayur tanpa garam, itu sesat itu. Pacaran itu bukan ajang untuk ciuman, untuk pelukan, bukan. Termasuk bukan untuk juga ajang untuk apa? Melakukan hubungan seks, bukan. Pacaran itu arahnya untuk saling mengenal, menghargai, menghormati, dan juga mendorong kan, bukan merongrong. Nah ini saudara perhatikan. Dan banyak muda-mudi Kristen tidak lulus dalam hal bagian ini, tapi sudah langsung ucuk-ucuk apa? Nembak sana sini, akhirnya apa? Ditolak. Itu misalkan kalau perempuan, langsung mudah menerimanya, tanpa dilihat dulu karakter orangnya. Ini si laki-laki, isi laki-laki ini isi otaknya porno atau tidak ya? Saudara, jika saudara atau pacar saudara melakukan semua hal-hal di atas, ya, cuman pelukan, nonton film porno, bahkan melakukan hubungan seks, sekali lagi, lebih baik putuskan daripada saudara makin dirusak oleh pasangan saudara, karena pasti itu bukan dari Tuhan. Jadi kalau saudara misalkan saya katakan tadi, jagalah kekudusan, jagalah kesucian di masa mudamu, kan kata firman Tuhan tadi. Kalau saudara menuruti, ya, apa yang diinginkan oleh pacarmu, yaitu tadi mengajak untuk ciuman, pelukan, nonton film porno, dan bahkan juga melakukan hubungan seks bebas, saudara harus sadar saudara sedang dirusak masa depan. Dan hukuman Tuhan tidak pakai paket lama. Matius 18 ayat 9 mengatakan, jikalau matamu menyebabkan engkau berdosa, mata lo, baru mata ini, ungkil, lalu buang. Lihat ya, Tuhan bilang, kalau karena mata ini mendorong saudara untuk apa? Melihat gambar film porno, ungkil. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam surga dengan bermata satu. Tapi walaupun cuma satu matanya, matanya tetap dipergunakan untuk melihat hal yang benar. Bukan melihat gambar film porno. Bukan mengintip orang lagi mandi. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup ya, hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ya ke dalam api neraka dengan bermata dua. Singkat ceritanya ayat ini mau menegaskan begini. Jaga mata saudara. Jaga mulut, jaga telinga, jaga tangan dan kaki. Jangan pakai tangan ini apa untuk peluk-pelukan, jangan pakai mulut ini untuk cium-ciuman. Dengan patah saudara, belum waktunya. Itu maksudnya. Karena apa gunanya saudara lengkap punya tangan, punya kaki, punya mata, punya mulut, telinga. Tapi apa? Neraka. Gak ada gunanya kan? Sia-sia juga. Maka pastikan saudara harus lulus ujian tidak menguasai pasangan atau pacar secara jasmani.
Jadi kalau misalkan pacar saudara ajak ketemuan janjian ya di tempat-tempat gelap atau di kamar kos, udah langsung putusin aja. Itu pasti setan sedang bekerja dalam dirinya. Apalagi kalau ngajak di bioskop gitu ya. Karena banyak juga muda-mudi Kristus sekarang melakukan dosa itu di mana? Di bioskop. Karena kenapa? Gelap gulita. Termasuk juga di kamar kos. Perhatikan itu. Ujian yang ketujuh, saudara. Ujian tidak menguasai pacar secara material, secara keuangan, atau juga secara daya atau sarana-sarana yang lain. Apa itu misalkan? Kendaraannya, bajunya, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau motivasi saudara berpacaran hanya untuk dijadikan atau hanya untuk menjadikan pacar saudara menjadi bang tanda kutip ya. Artinya apa? Mesin ATM berjalan. Contohnya apa? Morotin uang saudara. Itu berarti putuskan itu orang. Jangan lanjutkan motivasimu untuk berpacaran karena itu pasti menghancurkan dirimu. Dan jangan engkau terima jenis laki-laki yang begituan untuk jadi pacarmu. Karena kenapa? Dia hanya akan morotin saudara. Saya jadi ingat kasus yang terjadi dialami oleh seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Bandung. Saya nggak mau pakai contoh kampus-kampus yang jauh-jauh dari Bandung. Di Bandung saja, karena lebih real. Suatu saat, si wanita ini ketemu dengan seorang pria di sebuah mall. Dan dalam pertemuan itu, si wanita ini begitu senang dan bahagia. Karena kenapa? Dia menganggap bahwa si pria ini pria baik-baik. Apalagi waktu pertemuan pertama itu, si pria ini pakai baju yang bersih, pakai dasi pula. Bagaikan eksekutif muda. Hari itu juga si wanita ini ditembak oleh si laki-laki ini. Langsung jadian mereka pacaran. Tapi tahukah saudara? Minggu pertama, si pria ini minta. Ya, uang sekian juta kepada si wanita ini. Bodohnya si wanita ini. Langsung dikasih, nggak mikir panjang. Padahal saudara tahu yang dikasih itu uang dari mana? Uang kos. Uang kos. Ini bodohnya si wanita ini. Dan dia masih bahagia dan senang membangun hubungan dengan si pria ini. Walaupun uang kosnya sudah dia gadaikan untuk memenuhi kebutuhan si pria itu. Lalu bulan berikutnya, si pria ini katakan begini, sayang, aku sedang butuh uang. Boleh ya, aku minta tolong ya. Nanti saya kembaliin deh. Saudara tahu, nggak pakai pikir panjang ini si perempuan. Dikasih apa? Uang kuliahnya 1 semester. Bodohnya luar biasa. Lalu bulan berikutnya lagi, datang si pria itu. Nangis-nangis ngadu dan mengatakan kepada si perempuan ini, sayang, aku minta maaf, saya belum bisa bayar pinjaman saya bulan-bulan yang lalu. Karena rupanya orang tua saya jatuh sakit. Padahal itu bohong. Lalu ujungnya dia minta uang lagi. Lalu si perempuan ini bingung. Dan dia bilang, saya nggak punya uang. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari itu juga si laki-laki pacarnya langsung menggorok lehernya. Dia bunuh si perempuan itu. Dia rampok semua perhiasannya. Handphonenya, isi dompetnya. Dia ambil. Lalu si perempuan itu karena sudah mati di kamar kosnya digulung pakai selimut. Lalu kamar kosnya dikunci. Barulah minggu kedua. Semua mahasiswa anak kos yang ada di tempat kosan itu, termasuk penjaga kos, ada aroma bau mayat. Cari-cari, akhirnya ketemu. Ada satu kamar di tempat kosan itu yang rupanya sudah 2 minggu tidak pernah penghuninya keluar. Sebab penghuninya si perempuan tadi sudah mati. Perempuan-perempuan pakai otak ya. Jadi jangan hanya lihat ke sini. Hal yang sama ini juga pernah terjadi kepada seorang pria di kampus yang berbeda. Lagi-lagi di Bandung juga.
Karena dia terlalu cinta berat sama si perempuan ini. Sama. Uang kosannya dikasih untuk si perempuan. Uang kuliahnya dikasih. Saudara tahu apa yang terjadi? Atau terakhir si perempuan itu minta bantuan lagi dari si laki-laki. Dan si laki-laki itu kan tidak ada lagi uang yang bisa dikasih. Nggak mungkin minta dari orang tua, makin ketahuan. Saudara tahu si laki-laki itu diracun oleh si perempuan. Nih, pakai pikiran dengan benar ya. Ujian tidak menguasai pacar secara mati. Maka kalau orang mendekati saudara karena melihat apa yang saudara pakai atau uang saudara, itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti dari si iblis atau dari si iblis itu. Artinya apa? Jangan mudah menerimanya. Dan kalau saudara juga mencintai seseorang hanya karena melihat hartanya, mobilnya, kendaraannya, berarti engkau belum lulus bagian yang ketujuh. Jangan teruskan niat untuk berpacaran. Karena nanti engkau bisa makin hancur. Maka Pengkhotbah pasal 5:9 mengingatkan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilan. Jadi rasa sayang, rasa cinta itu jangan dibangun di atas dasar uang atau materi. Tapi harus sungguh-sungguh didasari oleh kasih Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saya jadi mahasiswa seperti saudara, adik-adik tingkat saya itu siap banget kalau saya nembak mereka. Apalagi mereka secara materi berada. Tapi saya menahan hati pikiran saya untuk tidak mudah jatuh cinta. Walaupun saya tahu mereka secara materi, secara finansial uangnya banyak. Saya sebagai mahasiswa anak kos butuh uang kan, tapi saya tidak mau buru-buru pacaran. Walaupun secara keuangan saya kekurangan. Karena saya harus lulus dalam bagian tidak menguasai pacar secara materi. Ujian yang kedelapan. Ujian kejujuran. Tidak menguasai pacar. Tidak mempunyai pacar di banyak tempat. Kejujuran memang sudah menjadi barang langka dan mahal harganya di muka bumi ini. Bahkan banyak orang merasa bahwa kejujuran tidak lagi relevan. Tidak mungkin lagi bisa didapatkan di dunia ini. Mudah-mudahan Kristen juga banyak yang menganggap, nggak mungkin lah kita bisa hidup jujur di tengah-tengah dunia yang bengkok, yang penuh dengan dosa. Salah. Salah itu. Kejujuran masih bisa kok dipertahankan, dipraktekkan. Artinya apa? Masih banyak kok pria-pria Kristen yang sudah bertobat pada Kristus, wanita-wanita Kristen yang masih jujur, masih banyak. Tapi mulailah saudara menjadi orang yang jujur dulu kan? Supaya Tuhan siapkan pasangan hidup yang jujur. Jangan engkau minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya yang jujur, tapi saudara juga tidak mau jujur. Kan nggak bisa itu. Pastikan dulu saudara sudah jujur. Ya, jujur mengelola uang kosmu. Kalau udah dikirim orang tua, bayar ke ibu kos. Jujur mengelola uang apa? Uang makanmu. Dengan cara bagaimana? Jangan engkau salah gunakan untuk beli rokok, minus narkoba. Kalau untuk beli bahan kebutuhan pokok kan? Jujur mengelola uang kuliahmu dengan cara bagaimana? Bayar ke kampus uang kuliahmu. Jangan engkau makan. Jujur. Juga. Untuk apa? Konsisten. Hanya boleh memiliki satu pacar. Tidak boleh dua dan tiga. Oke. Ini penting. Karena kalau saudara tidak bisa jujur untuk memiliki pacar, satu pacar, di masa-masa muda saudara, nanti saudara akan menjadi tukang selingkuh. Nanti saudara akan menjadi tukang penjina itu kerjanya. Makanya kenapa setelah berumah tangga, ada suami istri yang suka selingkuh, suka berzina, karena waktu masa mudanya seperti saudara, sudah tidak jujur. Artinya apa? Punya pacar di kampung, 10. Lalu dia datang ke perantauan di Bandung, taruh juga pacarnya ada 20. Kan nggak jujur itu. Sehingga kebiasaan berbohong itu akan terus saudara pelihara, mendarah daging dalam diri saudara. Sehingga waktu saudara menikah apa? Tukang berzina, tukang poligami kerjanya. Jujur terhadap Tuhan. Jujur terhadap orang tua. Jujur terhadap dosenmu.
Jujur juga terhadap pasangan. Saudara masih ingat saya dulu ada sebuah acara tayangan televisi. Saya senang karena saya senang melihat tayangan-tayangan televisi yang sifatnya mendidik. Contohnya nama nama acaranya waktu itu adalah Uya Uya di sebuah stasiun televisi swasta. Ini programnya cukup bagus. Karena program di Uya Uya ini saudara, ya, di mana ya tim Uya Uya ya mencari pasangan yang tidak jujur dengan pasangannya. Artinya begini, ya, ada laki-laki yang tidak mau jujur terhadap pacarnya bahwa dia sebenarnya punya pacar banyak. Tapi waktu ketemu dengan perempuan ini ngakunya cuma satu. Nah, itu yang diselidiki dalam program Uya Uya ini. Dan itu seringkali saudara akhirnya putus. Karena kenapa? Rupanya si laki-lakinya iya punya pacar di mana-mana. Akhirnya diputusin si perempuannya. Nah, sebaliknya terjadi juga rupanya. Bukan hanya laki-laki saja yang tidak mau jujur hari-hari ini, banyak juga perempuan yang tidak jujur di dalam program Uya Uya itu. Artinya apa sih, perempuan ini punya pacar di mana-mana. Tapi waktu ketemu dengan si laki-laki yang ini ngakunya cuma satu pacarnya. Padahal pacarnya banyak. Saudara, itu banyak dilakukan oleh muda-mudi Kristen. Ya, maka Alkitab dalam Mika 7 ayat 2 mengatakan, orang saleh sudah hilang dari negeri. Artinya apa? Di muka bumi ini susah dicari dan ditemukan orang jujur. Sehingga apa yang terjadi? Seringkali hubungan berpacaran dan rumah tangga itu tidak lagi ada kejujuran, alias apa? Kebohongan. Maka apa? Putus, 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 putus. Dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jejaring. Artinya menipu kan ini maksudnya. Artinya, kalau saudara mau menghadapkan, saudara kan pasti berharap berdoa dapat pasangan yang jujur kan. Belajar dan berangkat dari diri saudara dulu menjadi orang yang jujur. Saudara, sebelum saya pacaran, dengan mantan pacar saya dulu yang sekarang jadi istri saya, dia tahu betul saya tidak pernah punya pacar di mana-mana selain dia. Tahu itu. Artinya ini penting. Supaya nanti dalam rumah tangga, dalam berpacaran itu jangan ada yang bohong-bohong. Perselingkuhan, perjinahan yang terjadi di kalangan keluarga-keluarga Kristen hari ini, yang akhirnya melahirkan banyak perceraian karena ketidakjujuran waktu dalam berpacaran. Atau dia belum lulus sebenarnya. Ujian kejujuran tidak mempunyai pacar di banyak tempat. Belum lulus muda-mudi Kristen, tapi sudah langsung ngegas ingin punya pacar. Maka kalau saudara ada pria yang mendekati saudara, untuk para wanita dulu, ya, sebelum dia nembak saudara harus saudara tanya dulu, udah berapa kali dia jadi mantan? Tanya dulu. Kalau dia bilang lebih dari satu, udah, nggak usah lanjutkan pacaran dia dengan dia. Karena kenapa? Nanti saudara juga akan dibuat hanya sebatas dari mantan. Berarti orangnya ini tukang selingkuh ini, tukang gonta-ganti. Apalagi kalau orang baru putus, jangan langsung terburu nafsu saudara menerima cintanya. Karena kalau orang baru putus, lalu saudara terima, saudara hanya akan dijadikan pelampiasan dari apa? Pengalaman yang baru putus dialami. Artinya dia tidak sungguh-sungguh mencintai saudara. Saudara itu hanya jadi apa? Pelengkap penderita, alias apa? Bumper. Sehingga seringkali apa? Waktu dia berdamai dengan mantannya, saudara diputus ditinggalin kan? Lalu dia balik lagi sama mantan. Oke, sakitnya di mana-mana. Nah, dicek itu. Ya, dicek. Maka saudara, jadilah menjadi pribadi orang yang jujur. Jangan suka gonta-ganti pacar supaya engkau dapat pasangan yang baik kan. Kalau saudara tukang gonta-ganti pacar, Alkitab bilang apa yang kau tabur akan kau tuai. Maka kalau saudara suka gonta-ganti pacar, putus nyambung, saudara juga akan mendapatkan pasangan yang sudah jadi apa? Yang sukanya putus nyambung juga. Dan gak ada kebanggaan punya pacar seperti itu. Ujian ke-9. Jangan mudah jatuh cinta
pada pandangan pertama. Alias apa? Jangan pernah punya konsep atau punya cara berpikir cinta itu buta. Tidak ada. Cinta itu rasional. Cinta itu pakai hati, pikiran, dan mata. Gak ada cinta itu buta. Itu dari simbolis atau dari si iblis itu. Tapi kan seringkali kalian itu memakai konsep cinta itu buta kan. Sehingga apa yang terjadi? Kalian seringkali mudah jatuh cinta hanya melihat penampilan seseorang. Padahal baru pertama kali. Itu pun hanya karena lihat warna bajunya. Padahal saudara tahu itu bajunya dipinjam. Kendaraannya dipinjam. Bahkan ada yang nyuri itu. Di sini seringkali cara berpikir muda-mudi Kristen. Ih, cantik juga itu. Padahal apa? WTS. Tahu WTS ya? Wanita tunda susila yang jual diri di pinggir jalan itu. Ganteng juga itu. Padahal apa? Pemerkosa. Penjual narkoba. Gitu kan? Itu namanya saudara terjebak dalam pemahaman cinta itu buta. Pemahaman cinta itu buta, itulah yang menyebabkan banyak muda-mudi Kristen apa, saudara? Hobinya, pingin mau ketemu setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan. Padahal baru juga jadian kok. Dan kalau saudara terlalu sering ketemuan dengan pacar saudara, saudara tahu. Ada ibarat mengatakan begini, kalau ada dua orang muda-mudi berpacaran, sering ketemu, maka akan ada oknum ketiga yang akan menjerumuskan saudara. Saudara tahu itu siapa? Si iblis atau si bolis. Dia nggak kelihatan dia, bentuknya roh. Tapi dia akan bisa merasuki hati dan pikiran saudara sebagai perempuan dan juga wanita untuk apa? Ayo, kalian lakukan dosa. Ayo, kalian buat praktikum cara buat anak. Ayo, kalian ciuman, kalian pelukan, kalian lakukan hubungan seks. Itulah bahayanya kalau selalu ingin ketemu setiap detik, menit, jam, minggu. Dan akibatnya apa, saudara? Hamil kan? Setelah hamil apa yang terjadi? Lari dari tanggung jawab. Sehingga banyak muda-mudi Kristen mengambil keputusan apa? Bunuh diri. Nih, Matius pasal 23, 27 mengatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saudara tahu kuburan ya? Kuburan itu kan kelihatannya, apalagi kalau makamnya orang Batak, megah, kelihatan dari luar. Tapi saudara tahu di dalamnya apa? Tulang belulang kan? Artinya seringkali muda-mudi Kristen hanya melihat seorang pria atau wanita itu hanya dari penampilannya doang. Hanya dari kesingnya doang. Sehingga langsung saudara apa? Wah, ini dari Tuhan itu. Padahal dari si setan. Hati-hati. Untuk apa? Tidak mudah jatuh cinta pada pandangan pertama alias. Jangan pakai konsep cinta itu buta. Tapi cinta itu harus pakai hati, pakai akal, pikiran, juga pakai mata. Maka saudara, kenapa saya ya udah kenal pacar saya dulu 4 tahun kan, sama-sama kami kuliah. Tapi saya masih butuh waktu 2 tahun lagi. Berarti kan 8 tahun itu. Untuk apa? Mengenal lebih jauh, bukan hanya kesing luar, penampilan luar. Tapi karakternya, sifatnya, kalau kata orang Batak apa? Pangalahonya. Penting. Hal-hal yang beginilah. Ujian ke-9 ini banyak muda-mudi Kristen tidak lulus. Akibatnya apa? Pacaran, tapi putus nyambung. Kalau enggak, apa? Jatuh di dalam dosa
Seks bebas kan? Saya ambil contoh kasusnya Dendi yang anak pegawai pajak yang memukuli David sampai setengah mati. Saudara tahu apa yang mendorong Dendi itu untuk mukulin David itu hampir mau setengah mati? Karena diprovokasi oleh pacarnya kan, yang masih anak SMA itu. Dihasut kan. Akibatnya apa? Dia pukulin anak orang sampai setengah mati. Hanya apa? Dia masuk penjara kan? Bukan hanya dia masuk penjara, bapaknya juga pasti masuk penjara. Dan harta bapaknya juga akan diambil oleh KPK. Inilah kalau tidak melihat karakter sifat pasangan, ya si pria atau si wanita itu baik atau tidak, hanya lihat kesingnya doang, hanya lihat wajahnya putih, padahal isi hati dan pikirannya gelap. Pakai itu jadi pengalaman buat saudara. Ujian ke-10, tidak melakukan hubungan seks selama dalam berteman, dalam persahabatan, berpacaran atau tunangan, tidak boleh. Tantangan terberat bagi para pria dan wanita Kristen hari-hari ini adalah mereka mudah jatuh dalam dosa pada masa-masa berpacaran. Sebab kondisi, situasi, keadaan waktu berpacaran itu seringkali dipakai menjadi alat untuk apa? Melakukan hubungan seks. Apalagi kalau misalkan isi hati dan pikiran laki-laki pria ini, saudara, juga apa? Hal-hal negatif, hal-hal dosa. Artinya apa? Hal-hal yang najis dan kotor, alias porno kan? Udah. Ya, saudara akan menjadikan menjadi apa? Korban untuk melampiaskan isi hati pikiran yang negatif itu. Maka pastikan saudara memiliki hati, pikiran, perasaan, tindakan yang selalu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, dalam 2 Samuel 13 ayat 11 sampai 17, ada dua kakak beradik dicatat dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam 2 Samuel tadi. Namanya Amnon dan Tamar. Amnon ini laki-laki, Tamar perempuan. Ini kakak beradik loh, saudara. Mereka ini melakukan hubungan seks, kakak beradik. Satu bapak, satu ibu. Saudara tahu apa masalahnya? Karena abangnya Amnon sudah seringkali lihat gambar film porno. Maka adiknya pun dipakai jadi pelampiasan kedagingan. Nah, hal yang sama, saudara. Kalau laki-laki yang mendekati saudara, kan gampang kok kelihatan itu. Laki-laki atau wanita yang memang isi hati dan pikirannya kotor terus, gampang kok. Dari perkataannya, kalau selalu ucapan yang keluar dari mulutnya itu selalu mengarah ke hal-hal yang bersifat mengajak untuk apa? Melakukan pelukan, cuma ini pasti isi otak dan pikiran orang ini pasti udah nggak beres. Jangan teruskan hubungan itu dengan dia. Karena saudara nanti akan jadi korban pelampiasan hawa nafsunya. Maka 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, nih, penyembah berhala, orang berzina, banci, bencong ini maksudnya ya, bencong atau lesbi, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk nih, ya, perokok, pengkonsumsi narkoba, pemfitnah, penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Buat apa saudara dapat pasangan misalkan cantik, ya ganteng, isi otaknya pikirannya porno terus. Hidupnya apa? Tukang mabuk, ya tukang menjudi, rokok pula, ya pengkonsumsi narkoba bahkan pengendara pula. Dan juga apa? Isi hati dan pikirannya itu tidak ada lain selain daripada apa? Melakukan hubungan seks. Apa gunanya? Karena kenapa? Pasti masuk neraka kok. Pastinya saudara harus duduk di bagian yang ujian yang ke-10. Karena ingat, ya, kecenderungannya, kalau saudara sudah dihamili oleh pacar saudara, belum tentu loh dia mau bertanggung jawab. Ingat kata-kata saya. Ini tidak sembarangan saya mengatakan ini. Ini lahir dari pengalaman saya menghadapi mahasiswa yang sudah melakukan banyak tindakan-tindakan yang salah dalam pacar. Lari kok. Sehingga apa yang terjadi? Wanita itu stres dan depresi. Akhirnya jadi apa?
sakit jiwa, alias apa? Gila jadi. Bahkan tidak sedikit yang bunuh diri. Pikirkan itu. Ujian yang ke-11. Ujian firman Tuhan. Artinya apa? Saudara perlu menguji perasaan cinta yang sedang bergelora di dalam diri saudara. Ya, dengan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, ini penting saudara lakukan pengujian perasaan saudara itu dari Tuhan atau tidak. Atau jangan-jangan dari si setan seperti saya katakan di awal tadi. Ya, uji dengan firman Tuhan. Karena kalau saudara tidak melakukan pengujian terhadap firman Tuhan, apakah perasaan yang ada dalam diri saudara sedang bergelora dari setan atau dari Tuhan? Lalu saudara memaksakan keinginan itu untuk apa? Mengambil keputusan dan tindakan untuk berpacaran. Itu akan melukai dan bahkan merusak saudara. Bahkan bisa mempermalukan, menghancurkan masa depan saudara. Karena kenapa? Mungkin saudara ditolak. Yang kedua, mungkin juga saudara sudah terlanjur melakukan hubungan seks bebas. Maka Korintus 6 ayat 14 mengingatkan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Artinya begini. Apa artinya kamu jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang? Artinya, jangan berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Dengan orang yang tidak sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Siapakah ini? Orang yang berkeyakinan lain kan? Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian tahulah itu kan? Agama seberang. Lalu pertanyaan, Pak Tony boleh nggak Pak? Kalau Protestan dengan Katolik? Boleh. Nah itu yang boleh. Karena kenapa? Objek imannya, Tuhannya masih sama. Roh Kudusnya masih sama. Tapi di luar daripada Protestan Katolik tidak boleh. Jangan saudara pakai alasan. Tapi kan Pak saya nanti bisa bawa dia ke gereja dari Hong Kong. Engkau akan dibawa ke sana. Jangan pakai teori menyesatkan itu. Ingat. Bahkan tidak hanya sekedar sesama Protestan dan Katolik. Standarnya apa? Tapi sama-sama udah bertobat nggak dia? Udah lahir baru nggak dia? Bahkan sesama Protestan, sesama Katolik yang belum sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru. Itu juga belum tentu dari Tuhan itu. Karena itu kan yang terjadi. Keluarga-keluarga Kristen, kenapa saya katakan tadi hari-hari ini banyak yang sudah cerai. Karena waktu suami dan istrinya belum sama-sama bertobat, padahal sama-sama Protestan. Padahal sama-sama Katolik. Tapi waktu awalnya mereka berpacaran menikah, tidak pernah bertobat suami istri ini. Itu makanya rumah tangga Kristiani banyak yang hancur hari-hari. Uji dengan firman Tuhan. Orang ini sudah bertobat atau belum? Ya, ini harus pahami. Mungkin saudara berpikir, Pak Tony, kalau sesama orang, kalau kita lihat dari orang Protestan, kok nggak ada yang cantik ya Pak? Pikiranmu perbaiki dulu tuh. Ada yang cross-lead itu. Pakai cara berpikir Tuhan. Jangan hanya lihat cantik itu dari casingnya, tapi lihat kecantikan apa? Karakternya. Kalau dari sebelah Pak, cantik semua Pak, karena ditutupi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, ditutup pakai kain kan. Tapi saudara tahu, karakternya kacau. Ujian yang ke-12. Lulus menghadapi ujian jarak. Apa ini? Memang kalau saudara sedang lagi kasmaran, susah ya untuk tidak ketemu. Maunya setiap detik ketemu terus, bagaikan sudah suami istri. Kalau lagi kasmaran, ya maunya bikin berdua terus, hidup bersama terus, sudah seperti suami istri. Padahal belum jadi suami istri. Bahkan bagi orang yang lagi kasmaran, seringkali ya bumi ini rasanya seperti hanya milik mereka berdua. Yang lain dianggap pengontrak. Nah, kalau malam minggu saudara tahu flyover
Ya, pastor, macet. Kalau malam minggu. Kenapa macet? Karena flyover itu dipakai setiap malam minggu oleh orang-orang yang lagi kasmaran tuh. Sehingga kalau kita mau lewat pun nggak bisa lewat. Dan mereka nggak peduli. Kita juga bayar pajak. Egois kan? Karena tidak lulus menghadapi ujian jarak. Karena selalu ingin ketemu terus. Saudara, bertemu sih boleh. Tapi buat apa saudara harus ketemu setiap detik dan menit dan jam? Minggu. Buat apa? Kan kita juga udah ketemu minggu lalu kok. Bulan lalu kok. Saudara tahu, kalau saudara terlalu sering ketemuan, saudara tadi akan dihinggapi oleh roh. Roh iblis atau roh simbolis itu loh. Saudara akan dirorong dan didorong apa? Ya tadi, melakukan dosa. Oh enggak Pak, kalau kami ketemuannya itu ada Alkitab kok pembatasnya di tengah. Engkau kira simbolis takut dengan Alkitab engkau taruh di tengah antara engkau dengan pacarmu. Alkitab pembatas itu kan bisa engkau singkirkan. Oh enggak Pak, kalau kami ketemuan di kamar kos itu pintunya kebuka semua Pak. Jendelanya juga kebuka, termasuk atapnya kita buka semua Pak. Iya, menit pertama, jam pertama engkau buka itu pintumu. Dan pintu kamarmu termasuk juga apa? Atapnya engkau buka. 1 jam pertama. Tapi jam kedua, ketiga, engkau tutup semua rapat-rapat kan? Nah, kalau saudara sudah tutup rapat-rapat pintunya, kamarnya, jendelanya, apa saudara lakukan? Berbuat dosa kan? Inilah yang menyebabkan banyak mahasiswa yang hamil luar nikah. Ini baru tadi pagi saya nonton berita. Nih, muda-mudi saudara. Udah hamil pacarnya. Wah, anaknya. Kan enaknya mereka pergi. Mereka kira polisi tidak tahu. Hanya dalam jangka waktu 1 jam, mereka langsung disikat oleh polisi. Langsung ketangkap. Ditanya, ini anak siapa? Oh iya anak yang berdua. Kenapa dibuang? Kami takut sama orang tua. Kami malu. Loh, waktu buat nggak malu. Waktu bikin nggak pakai otak. Amin ya. Jadi nggak perlu selalu ketemuan. Harus lulus menghadapi ujian dan jarak. Saudara-saudara tahu, waktu saya sudah pacaran dengan mantan pacar saya dulu, sekarang jadi istri saya. Kami jarang ketemuan tuh tiap minggu. Tiap bulan pun jarang. Waktu zaman saya, baru ada handphone yang ukuran sebesar batu bata. Dan saudara tahu posisinya di mana sih? Pacar saya di Bogor, saya di Bandung. Paling-paling ketemuan 1 kali 3 bulan. Tapi kami sama-sama saling percaya bahwa apa? Pacar saya yang terbaik buat saya dan juga sebaliknya. Jadi nggak usah ragu kalau nggak ketemu pun setiap waktu. Nah itu saudara baru sudah sih waktunya berpacaran. Kok selalu pingin nempel terus seperti perangko? Wah, saudara ujungnya lakukan dosa itu. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis si walis. Berjalan keliling-keliling sama seperti singa. Yang siap mengaum-ngaum dan juga mencari dan menelan saudara. Iblis itu kan tidak kelihatan loh saudara. Atau simbolis ya. Nggak kelihatan dia. Karena wujudnya roh. Tapi dia akan siap mencari muda-mudi Kristen yang sedang lagi kasmaran. Yang sedang lagi senangnya mau ketemu setiap detik, menit, jam, hari. Untuk apa iblis mencari muda-mudi Kristen yang begitu? Untuk apa? Dirusak, diprovokasi, diperbudak untuk apa? Ayo, kalian lakukan dosa. Inilah yang menjadi banyak penghancur muda-mudi Kristen di dalam masa mudanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pastikan saudara harus lulus dulu dari 12 prinsip ini. Barulah waktunya saudara sudah siap untuk berpacaran. Kalau belum lulus dari 12 prinsip itu, ya jangan ambil keputusan, jangan terlalu gegabah. Yakinlah, kalau engkau dilahirkan Tuhan ke dunia ini,
Tuhan juga sudah melahirkan pasangan hidup yang terbaik untuk. Ikuti proses Tuhan, cara Tuhan, jalannya Tuhan. Maka Tuhan akan kasih pasangan yang terbaik. Dan Tuhan akan memberkati hubungan saudara di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas khotbah yang